Kalau dokter mau belajar tentang Islam, jangan lihat orang Muslim, karena kalau saya lihat orang Muslim, saya keluar lagi dari Islam sekarang. Dalam materi-materi saya menyampaikan bahwa Yesus itu adalah Isa. Karena kenapa? Karena memang ada banyak sekali perbedaan-perbedaan yang memang diakibatkan perbedaan bahasa aja. Contoh misalnya, Muhammad itu dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Turki itu jadinya bukan Muhammad tapi Mehmed, tapi sama Muhammad. Kalau misalnya di Malaysia dia bisa disingkat jadi Mat. Malaysia itu bukan krisis toleransi antar umat beragama, tapi toleransi antar umat seagama. Ada kelompok-kelompok di Indonesia yang dia bisa menerima, mohon maaf, dia bisa menerima agama lain, tapi dia nggak bisa menerima orang-orang Muslim sendiri, itu maksudnya. Nah ini kan aneh ya. Orang ateis berkata, kalau Tuhan ada, buktiin saya Tuhan. Sebagaimana kalau kamu punya metode ilmiah, kalau benar kamu harus buktiin itu benar. Lalu kemudian saya bilang, iya, masalahnya kalau kita pakai metode ilmiah, memang betul kalau pakai metode ilmiah kita nggak bisa buktiin Tuhan itu ada. Kita juga nggak bisa buktiin Tuhan tidak ada. Tapi di dalam Islam, the miracle is the message itself. Nah itu kemudian membuat saya masuk Islam. Kalau aku melihat begini ya, kalau khususnya aku boleh cerita cuma mungkin di dalam Islam ya. Di dalam Islam itu ada perkara-perkara yang memang bersifat kayak apa ya, kayak mendasar, dan ada perkara-perkara yang cabang. Nah kalau yang bersifat mendasar ini berarti memang dia kayak akidah. Kalau dalam Islam itu dia benar-benar sangat sakral. Bahkan orang-orang Muslim pun ketika dia berbicara tentang perkara-perkara yang mendasar ini dia sangat hati-hati. Dan memang ada hukumnya kalau di dalam Islam. Dia tuh di dalam Islam tuh ada hukum. Misalnya kan kalau misalnya masa melihat di internet itu hukum sholat sambil ngomong misalnya, atau hukum sholat sambil makan. Itu semua ada hukum-hukumnya. Dan ada hukum di dalam Islam yang berkaitan memang dengan penistaan agama yang level berat. Level berat nih misalnya contohnya menghina Nabi, itu levelnya berat. Makanya di dalam Islam kalau udah urusannya menghina Nabi atau menghina keluarga Nabi, ini bisa langsung 100 nih, dari 0 ke 100. Nah misalnya, makanya hati-hati banget kalau soal Nabi. Bahkan orang Muslim pun juga sama. Kemarin ada seorang dalam tanda kutip ya, pengajar atau kiai di Indonesia itu yang juga ngomong salah tentang Nabi. Itu protesnya juga luar biasa. Jadi bahkan ada juga orang-orang dai yang ketika dia itu didengar sama orang, dia juga ngomong begini, di dalam Al-Quran itu ada kata-kata bahwa Nabi itu pernah tersesat. Nah itu diprotes orang. Padahal kita tahu secara niat dia mungkin tidak maksud, mungkin karena dia nggak paham, lantas dia bilang seperti itu, gitu kan ya. Jadi artinya kalau berkaitan dengan Nabi ini sudah memang sangat sensitif sekali. Yang kedua adalah berkaitan dengan misalnya ayat-ayat Al-Quran, misalnya kitab suci ya, kita sudah tahu lah. Bahkan kalau misalnya Indonesia dia punya lambang negara namanya. Lambang negara misalnya kayak mata uang itu lambang negara. Bendera itu lambang negara. Tiba-tiba kalau kita bakar bendera merah putih, itu urusannya panjang tuh. Itu masuk kasusnya penistaan, gitu kan ya. Atau merendahkan lambang negara. Atau misalnya mata uang kita injek-injek itu bisa masuk penjara tuh. Karena kita termasuk merendahkan dan menistakan lambang-lambang atau manifestasi daripada negara. Nah di dalam Islam sebenarnya itu cuma perkara-perkara yang sangat penting itu aja sih yang seseorang tuh harus jaga. Misalnya kayak tadi tentang kitab suci, tentang Nabi, itu benar-benar harus benar-benar hati-hati. Bahkan orang Muslim juga, bukan hanya orang yang bukan Muslim, itu sih. Makanya di dalam Islam tuh kita diajarin hati-hati banget kalau kita bicara tentang Nabi. Misal contoh ya, sampai kehati-hatian seperti ini. Kita di Islam kenal namanya Nabi Ayub. Kalau di dalam Kristen itu bahasa Inggrisnya Job. Dengan Nabi Ayub. Nabi Ayub itu kan sakit ya. Nah, kadang-kadang ada orang yang pengen ngasih tahu saking parahnya sakitnya Nabi Ayub itu, dan saking sabarnya dia dengan sakitnya itu sampai dikisahkan kulitnya ngelupas seperti penyakit kusta, lepra. Nah itu di dalam Islam tidak diperkenankan, masuk sampai merendahkan para nabi. Nah jadi itu berlaku juga sama Nabi Isa, Yesus dalam hal ini yang dalam agama Kristen, bahwasanya kita nggak boleh juga misalnya menceritakan atau misalnya menyerang atau misalnya mengisahkan tentang agama lain sampai kemudian kita menghinakan nabi-nabi itu, termasuk Yesus, Ayub. Nah itu salah satu contoh sampai sebegitu diperhatiin gitu maksudnya. Jadi kita misalnya kalau kita nyeritain ya tentang Nabi Ayub itu mengalami satu penyakit yang tidak pernah diderita orang sebelumnya. Harus gitu ya. Nah, mungkin kalau teman-teman merasa kayak sakit kulit itu sakit banget, nah itu Nabi Ayub tuh lebih menderita daripada itu. Sehingga kita menjaga kehormatan, kemuliaan para nabi. Kapan dikatakan ini penistaan? Kapan dikatakan tidak penistaan? Di dalam pengadilan
terkhusus pada perbuatan verbal atau serangan verbal yang tidak disukai oleh orang lain, itu melibatkan sesuatu yang sangat penting, namanya intention, namanya niat. Dan niat ini bisa jadi menentukan hampir semuanya. Contoh misalnya ya, teman saya tuh juga kadang-kadang ketika dia ngisi kajian dia juga guyonan. Contoh ya, saya punya teman di ngaji namanya Mas Cahyo. Mas Cahyo tuh ceritanya begini, teman-teman sekalian, nggak ada yang namanya pacaran syariah, itu nggak ada. Misalnya seperti apa? Pacarannya dimulai dengan Bismillah lalu diakhiri dengan Hamdalah, nggak ada. Dia bilang. Seperti tidak aja judi syariah, dia bilang. Judi syariah tuh kayak gimana? Kalau misalnya pas kita sebelum ngocok dadu kita bilang Bismillah, gitu kan ya. Pas terus kemudian dadunya keluar, kalau kalah kita bilang innalillah, kalau menang Allahu Akbar, gitu kan. Bisa kayak gitu. Itu kalau intentionnya jelek, itu bisa kena. I see. Tapi kalau intentionnya adalah memberikan pengertian, mengajarkan tanpa unsur merendahkan, nah itu maka tidak menjadi masalah. Maka agama juga bisa menjadi guyonan. Bahkan ketika saya kecil, mungkin Masam nggak tahu ya kalau zaman sekarang anak-anak guyonannya agama atau enggak. Tapi kalau zaman saya kecil guyonan agama tuh terus-terusan. Maksudnya kita biasa aja guyonin agama orang lain, walau sampai kasar banget ya, walaupun ya. Tapi tidak kita katakan bahwa kita menistakan agama, atau orang yang dikatain begitu juga nggak tersinggung sebenarnya. Karena kita punya toleransi yang tinggi gitu ya. Nah maka dalam kasus tadi balik lagi tentang intention, kadang-kadang ada orang yang dia memang tidak punya intention, tapi dia mengatakan mungkin itu adalah sesuatu yang salah, maka bisa dimaklumi. Nah intention ini salah satunya dilihat adalah dari orang-orang tersinggung atau tidak, atau dari pendapat para ahli. Contoh satu kalimat itu bisa jadi pernyataan, bisa jadi pertanyaan. Gimana tuh? Karena intention. Ya. Gimana tuh? Itu adalah kalimatannya. Ya. Kalau gimana tuh? Itu kayaknya menyelidiki atau mempertanyakan. Iya deh, lu hebat. Emang lu hebat? Emang lu hebat? Itu kan intention. Iya. Nadanya ya. Nadanya, intonasi itu kadang-kadang melambangkan intention juga. Nah, maka satu pertanyaan itu tidak bisa dilihat dari pertanyaan aja. Maka harus ada intention. Nah, contoh kayak misalnya kasus penistaan yang sangat terkenal tahun 2016. Itu intentionnya sangat jelas karena ada videonya. Maka orang-orang yang lihat itu, no doubt, maka dia katakan ini pasti mengarah kepada ini. Nah itu intention ya. Tapi kita udah ini beresin lah ya. Intinya bahwasanya kalau kita bicara tentang penistaan agama sebenarnya tidak serigid itu sih. Tidak seperti yang 2016 semuanya harus diratain penistaan agama. Kalau saya melihat sekarang lebih kepada ada beberapa orang yang merasa bahwa dirinya adalah perwakilan agama.